tafsir, takwil, takbir, asrarul ilmi. Ada 4. Ini setelah terjemah digali nih tafsir. Tafsir itu hasil interpretasi seseorang terhadap ayat. Ada ilmunya kalau itu. Dari mulai ini ada nahwu, sorof, bayan, mantik, balaghah. Close the bathroom door. Oh, rokok aja. Waduh. Rokok. Ngerokok Pak Haji? Ani nggak rokok, ani ngerokok. Rokok. Padahal saya udah jauh-jauhin asap tadi. Kirain nggak ngerokok. Nih, ini mutasyabihat nih. Kalau dia udah keluar nih. Muhammad nih, jelas nih. Samsul nih. Ini kan baru bungkus ya kan? Bener kan, siapa tahu sampai sampurna apa ya? 2, 3, 4. Udah tahu belum? Udah tahu ya? Kalau ini mah apa namanya? Bisa di rakaat sholat kan nih, subuh, maghrib, asar, isya, zuhur. 2 tambah 3, 5. Nggak pernah kita mikirin ya, kenapa bisa Allah kok ciptakan 5 jari gitu. Oh nggak 10 gitu, 10. Ideal 5, kalau 10 ribet cebok. Banyakan jarinya. 3 tambah 7, 3 tambah 4, 7 kan? 7 lapis langit, 7 lapis bumi, 7 hari, 7 bulan. 2 tambah 3, 5 ditambah 4, 9. Wali Songo tuh. Kita juga ada Wali Songo kan? 9 lubang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 cari sendiri. 4 dikurang 3, 1. 3 dikurang 2, 1. Qul huwallahu ahad. 2 tambah 3, 5 dikali 4, 20. 40. Mana lagi nih Pak? Ini bintangnya ada 9 juga nih ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fatsal 5. Fatihah, salawat, jangan lupa 5 waktu. PTHM Sampurna, Haji Mabrur harus sempurna. Ada Haji Mabrur harus sempurna. Di Samsu kalau ngaji sampai surga. Ada lagi nih, tuh Surabaya, ibu kota Jawa Timur tahu ibu. Ini mutasyabihat nih. Tapi kalau misalnya ini kan Samsu, tapi bungkusnya ya, Samsunya kan ini kan. Ini syariat, ini hakikat. Ini Samsu bener, tapi belum pasti. Bapak belum beli.
sah jadi. Mas Samsu. Korek nggak peka. Oh, Udah siap. baru terasa di Samsu. Tapi kan mesti sampai lagi rasa. Ini burungannya nih, ini burungnya. Yang disebut diri itu yang ini atau yang ini kan pertanyaannya kan. Kalau kenal ke diri, ya mesti makan tahu ke diri. Iya kan. Ya, ada tahu Sumedang, ada Iya, tahu tahu Kediri. Kuningan, tahu Lamping, ada tahu Kediri. Jadi ini isinya kan ini kan, ini kurungannya syariat, ini hakikat. Tapi antara ini sama ini nggak bisa dipisahin nih, antara gula dengan manisnya, antara garam dengan asinnya. Jangan coba-coba pisahkan antara ombak dengan buihnya. Jangan coba-coba pisahkan Quran dengan hadis. Nggak bisa. Jangan coba-coba pisahkan antara Muhammad bin Abdullah dan Muhammad Rasulullah. Nah, hiji itu. Bahaya kalau bisa. Kalau ada pisah-pisah gitu, ntar dia udah tahu hakikat sholat, dia nggak mau ngerjain syariatnya gitu. Humanismenya hilang. Itulah sebabnya Muhammad bin Abdullah sampai tuntas 63 tahun Allah bikin skenarionya sangat sempurna gitu. Tetap beliau wafat sebagai manusia biasa, nampak sakit dan meninggal dunia dimakamkan. Bukan gak bisa seperti Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi kan moksa. Ini kan udah top-topnya ciptaan Allah kan. Alam dunia ini diciptakan juga asalnya dari Nur Muhammad, hakikat Nur Muhammad, cahaya Muhammad. Tapi itu kalau kajiannya dalam sekali. Iya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa saja manusia yang kenal kepada dirinya, maka dia akan kenal kepada Allah. Jadi untuk mengenal Allah harus dengan ilmu Allah. Nggak bisa mengenal Allah harus dengan ilmunya. Nggak bisa biasa-biasa aja. Baru terjadi syahadat itu. Syahadat itu kan penyaksian. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang wajib sembah kecuali Allah, dan aku bersaksi Muhammad itu utusan Allah. Aku bersaksi bahwa Joko Widodo itu sekarang presiden Indonesia. Walaupun nggak nampak nih, tapi kan ada kan? Ada kan gitu. Aku bersaksi bahwa siapa sekarang presiden Amerika tuh? Donald Trump tuh presiden Amerika. Dekat tempo nih dia mah, tapi ada kan? Gitu. Ketika kita menyatakan asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Konsep penyaksian itu ada yang menyaksikan dan ada yang disaksikan, kan gitu kan? Kalau konsep penyaksian, retorikanya muncul. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Terus nyaksin itu acan, udah nyaksikan belum? Belum. Ya berarti kan penyaksiannya bohong. Lu cuma ngoceh aja lu syahadat. Udah nyaksikan Allah belum? Kayak apa lu? Belum ketemu ya. Kamu masih bohong kalau gitu. Baca syahadat itu.
Karena kalau ilmu tasawuf seperti itu kajiannya. Jadi aku bersaksi. Konsep penyaksian itu ada yang menyaksikan, ada yang disaksikan. Katempo. Kayak gitu Allah katempo harus nampak dengan apa? Dengan basyarah, dengan penglihatan batin. Gitu. Kajiannya lebih dalam lagi nanti. Kalau kita mau gitu kira-kira. Ngasih tabir. Iya. Tabir. Takwil. Kan tafsir, takwil, takbir, asrarul ilmi. Ada 4. Ini setelah terjemah digali nih tafsir. Tafsir itu hasil interpretasi seseorang terhadap ayat. Ada ilmunya kalau itu. Dari mulai ini ada nahwu, sorof, bayan, mantik, balaghah. Ada ilmunya kalau itu. Ada 13 alat yang harus dikuasai. Ketika seseorang menguasai 13 alat itu, maka dia jadi mufasir, bisa menafsirkan ayat. Tapi setelah ini nampak tuh hak tafsir. Misalnya gini. Khamru wal maisir, hamar. Hamar itu diidentikan minuman yang memabukkan. Tapi secara etimologi hamar itu bahasa Indonesianya kan itu bahasa Arab tuh. Secara etimologi hamar itu adalah sama dengan sesuatu yang memabukkan. Jadi apa aja kan? Bini cantik, jadi mabok kita, lupa pada Allah gara-gara bini yang cantik. Itu jadi khamr tuh. Bini kita jadi khamr. Mobil bagus, kita punya mobil mewah menjadi sesuatu yang memabukkan sehingga kita lupa pada Allah. Mobil itu jadi khamr, sesuatu yang memabukkan. Ada atasan kita takut sama atasan kantor. Jadi workaholic, kita jadi gila kerja. Kerjaan itu jadi khamr karena sesuatu yang memabukkan. Jadi khamr wal maisir, khamr itu sesuatu yang memabukkan, bukan minuman. Konsepnya jadi nggak hanya minum. Iya, cuma diidentifikasikan waktu itu ada cerita dianalogikan minuman. Tapi secara etimologi khamr itu sama dengan etimologi ini. Sesuatu yang memabukkan. Jadi apa aja? Pekerjaan yang menjadi sesuatu yang memabukkan jadi khamr. Jadi haram tuh kerjaannya berarti. Makanan berlebihan. Gitu. Maisir itu judi gitu kan. Maisir itu secara etimologi maisir sama dengan untung-untungan. Jadi kalau hidup untung-untungan bagaimana nanti? Hidup kayak gitu haram hukumnya. Nggak punya target, nggak punya goals, nggak punya visi, nggak punya hidup, nggak punya visi, nggak punya misi. Hidup kayak begitu haram, nggak jelas. Harus ada goals, ada target. Islam tuh ngajarnya kayak gitu. Khamru wal maisir haram, bukan identik dengan minuman, tapi sesuatu yang memabukkan. Artinya lebih komprehensif lagi, lebih holistik, lebih luas. Itu baru tafsir tuh. Gali lagi lebih dalam lagi tuh. Habis tafsir, takwil. Beda lagi. Habis takwil ketemu takbir. Nah, udah mendekati takbir. Udah takbir, ada yang paling dasar. Asrarul ilmi namanya, rahasia ilmu yang terpendam. Jadi yang disebut dengan khamru dari perspektif tafsir, takwil berbeda. Apalagi khamar dari paling mendasar, dilihat dari kacamata yang paling dasar. Asrarul ilmi, rahasia khamr itu apa sebenarnya? Itu beda lagi. Pengen tahu, cepet dulu. Patungan. Ya gitu. Kajinya kayak gitu. Kita mau kawin lagi sama perempuan. Dalam nih. Kan? Ini ayatnya nih.
Ini hadisnya, ada paling benci tuh sama Ustaz kayak gitu. Jangan keluarin ini ayatnya, nih hadisnya. Ntar ini ada ayat yang dibenci perempuan. Kalau belum bisa gali ininya tuh apa yang disebut dengan cerita ini, jangan main-main gitu. Ntar ada ayat dan hadis yang dibenci perempuan. Perempuan rata-rata benci sama itu tuh. Orang perintah Quran, padahal enggak begitu aslinya. Jadi dia paparkannya pada tahapan tafsir tekstual saja, tafsir harfiah, enggak digali lebih dalam lagi tuh. Takwil, takbir, sampai asrarul ilmi. Apa yang disebutkan perempuan itu adalah fisik perempuan itu. Bentar dulu. Sedih mikir. Iya. Sedih itu pantau. Sementara perempuan di dunia mah nggak ada perempuan yang mau dimadu. Istri Nabi sekalipun, kalau aja ada daun dipetik ditempel di dadanya, seketika layu, daun itu layu karena saking panasnya. Jadi tuh kalian kayak gitu tuh ngajinya ke dalam jadinya, nggak cuma ngaji di tataran tafsir biasa. Setelah tafsir kan takwil, takbir, asrarul ilmi. Nah kan gitu. Nggak jadi ngerokok. Iya. Jadi kalau Samsu yang mana nih? Ini yang kelihatannya gini kan? Yang merah ini Samsu. Tapi kalau Bulkang Luffy bukan ini nih. Dia yang lihatnya ini. Ini Samsu juga. Sebatas penglihatan dan pandangan Anda ini Samsu. Tapi menurut orang yang belah sini kan bukan ini. Ini. Tapi ini Samsu juga. Tapi menurut Kasman bukan ini, bukan yang ini, tapi ini. Kasman lihatnya ini Bang. Sebatas, oh inilah Islam yang paling benar, Islam yang paling benar sebatas pengetahuan dan penglihatan Anda ini. Tapi jangan mengklaim yang paling benar, sebab menurut sebelah sini juga ini. Tapi manusia Islam yang paling bijaksana itu adalah melihat di Samsu dari semua sisi. Oh, ada berapa sisi nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bahkan Islam itu multidimensional, multisisi. Tapi apakah ini Samsu? Benar, tapi kan baru syariat, baru bungkusnya. Samsunya kan ini. Dan gitu. Oh, ini. Makanya ngaji, jangan ngaji bungkus rokok, sekali-kali ngaji rokok. Apakah ini Samsu? Wujudnya emang Samsu, tapi kan belum tentu kalau belum dirasa. Oh ya Samsu nih, si Samsu makanya dirasa. Nah, itulah pentingnya simultan tuh ngaji rasa dengan ngaji logika. Para aulia itu dibungkus rapi. Sultan Aulia misalnya, Syekh Abdul Qadir Jailani, pada sallallahu sirahul aziz, dia rapi tuh, dibungkus rapi. Syariatnya hakikat. Untuk menemukan hakikat dia bungkus pakai syariat. Karena memang desain pembelajaran untuk menemukan Tuhan, menemukan Allah, berkenalan dengan Allah, didesain ilmu kerasulan itu lengkap dia. Ini syariat, torekot, hakikat, marifat. Cuman mas sekarang banyak kepentingan, jadi males gitu kan, karena suasananya sudah hedonisme sih, kubu dunia tuh hedonis tuh. Itu sih yang ngalangin kita tuh, itu tuh hedonisme, kebutuhan makan, kebutuhan minum, kebutuhan fisik gitu. Kita kalang kabut soal itu. Karena kan itu kertas yang digunting-gunting, dicetak oleh perum-peruri, ada gambar yang merah, hijau, biru tuh.
bikin pusing kan. Padahal itu bukan ciptaan Allah, itu ciptaan tangan manusia kan. Tapi kenapa orang kok terpaut gitu sama yang gitu-gitu, padahal itu kertas ciptaan. Itu menanggulang ini gimana itu Pak Haji? Ya, paradigma Paradigma ya. yang dibangun, paradigmanya yang benar, cara pandang Cara kita pandang. kepada dunia, pada dunia material itu mesti yang pas gitu, mesti yang pas. Oke coy gitu. Paradigma, cara pandang gitu. Jadi kalau ini masih secukupnya, sebatas. Iya, ngopi sebatas. Aslinya kan kita bisa juga nggak pakai lembaran gituan tuh. Bisa. Cuma persoalannya kan Allah itu kan cipta. Allah itu berikan semuanya komplit sama kita tuh. Akal, budi, daya, cipta, rasa. Kita diberikan kecerdasan majemuk, multiple intelligence. Semuanya Allah kasih pada kita. Ada multiple intelligence, kecerdasan majemuk. Itu sudah pemberian Allah kan. Ada kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, kecerdasan logika berpikir, kecerdasan kinestetik, semua termasuk rasa, akal, budi, daya, cita, rasa. Allah berikan semuanya pada kita. Flora, fauna dikasih juga, dieksplorasi, tapi dengan Rahman Rahim, supaya kita nggak terbelenggu, jangan masuk. Orang-orang sufi itu dia harus melakukan zuhud namanya. Orang yang melakukan itu disebut mujahid. Zuhud itu adalah orang yang tidak dikendalikan dunia, tapi dia mengendalikan dunia. Zuhud namanya. Dia nggak begini-gini sekadarnya. Minum sekedarnya, makan sekedarnya, makan dari umbi-umbian. Dia komunitas ini ada di Baduy. Dia tidak mau terpengaruh oleh modernisasi. Pengen mempertahankan itu. Ya, asik-asik aja. Kita juga boleh juga asik-asik aja tetap. Yang penting kita komitmen. Caranya gimana kalau nggak pusing? Jangan masuk. Kita yang mengendalikan. Ini kalau udah sedot kan asapnya nih masuk ke limbik system namanya. Kan otak kita tuh kan terdiri dari cerebrum, otak gede, cerebellum, otak kecil, batang otak, brainstem. Di dalamnya kalau dibelah kepalanya ada sistem limbik. Di situ ada amigdala. Kalau asap ini dia nyampe ke amigdala, ya. Kalau asap nih nyentuh ke amigdala, sistem limbik. Kalau nyentuh ke amigdala, besok dia nyobain lagi. Karena di sini ada nikotin. Kopi ada kafein. Kalau narkotika ada amfetamin. Amfetamin itu jahat tuh. Udah nempel di amigdala, besok kita pengen lagi nyobain. Pohonan apa tuh? Marijuana, ganja, itu ada amfetaminnya. Kalau diisap, dia nyentuh ke ini amigdala, besok kita nanyain lagi. Gitu. Nah, kan daya kendalinya ada di kita kan. Gimana caranya? Lembaran uang tuh ada harga di situ. Itu yang masuk paradigma kita, mindset kita masuk situ, kita dipermainkan. Gitu. Tapi ketika siapa namanya? Dek. Ketika Dedek megang telur mentah,
Dede bangun mindset yang dipegang ini bukan telur tapi batu onik berbentuk telur. Dede cair, nggak bakalan pecah. Mindset. Hidup itu pentingnya membangun mindset. Kalau mau percaya cobain aja. Mana deh? Nggak pecah. Mindset. Kemarin ada ngobrol sama ahli psikolog. Ketika kita mindsetnya kita bangun bahwa corona nggak ada dan kita kuat, itu efek psikologisnya adalah meningkatkan imunitas. Problemnya yang penting imunitas kita tinggi, corona nggak bakal masuk, dia mati. Kalau begitu masuk kita kuat, mati deh. Mindset penting. Dalam kehidupan hari-hari yang penting perlunya membangun mindset dan berpikir holistik, berpikir kayak gitu deh. Cuma kan problemnya rasa tadi, rasa. Oke coy. Coy. Koko coy. Asik kali ya kalau selinting lagi. Asik kali ya. Gitu tuh kan rasa enak.